Kalau kami boleh ada di tempat ini, Tuhan, apa yang sudah kami buat, apa yang kami bisa kerjakan, kami bisa selamat sampai ke tempat ini, Tuhan. Kami sadar kami gak bisa melihat malapetaka yang akan terjadi di hadapan kami. Kami tidak bisa bahkan menjaga diri kami, bahkan dengan segala kekuatan, segala yang apa yang kami punya, Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami di tempat ini yang bisa berkata, kalau kami bisa sampai dengan saat ini, itu karena kekuatan kami. Gak ada. Semua kami di sini menyadari, Tuhan, siapakah kami ini, sehingga Kau memberikan kehidupan buat kami. Kami gak pernah buat apapun yang bisa menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan terus memberikan kehidupan buat kami. Siapakah kami di hadapan Tuhan, sehingga kalau kami boleh berdiri di tempat ini, bahkan ketika kami bisa berdiri saat ini juga, tidak ada satu hati pun yang tidak mengakui kalau itu bukan karena Tuhan. Kami bisa berdiri karena Tuhan. Kami bisa berbicara karena Tuhan. Kami bisa bernyanyi karena Tuhan. Kami bisa hidup hanya karena Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, hanya karena kasih dan setia-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Kau memberikan kehidupan bagi kami Tuhan. Engkau yang menjagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami sekarang memahami betapa baiknya Tuhan buat kami, sehingga Tuhan memberikan nafas hidup buat kami. Selain daripada hati, saat ini kami bawa hati di hadirat-Mu Tuhan. Hati yang hancur, hati yang mungkin Kau merasa begitu berat bebanmu selama ini. Hari ini Kau bawa hatimu di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan segala luka di dalam hatimu. Tuhan akan menghibur engkau. Tuhan akan mengembalikan kekuatannya. Karena Roh Kudus
Tuhan buat kami. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan yang tidak punya kemampuan apa-apa. Urapi pikiran hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu, lidah hamba-Mu ini Kau urapi, supaya apa yang hamba-Mu perkatakan hanyalah yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur kita katakan selamat hari Minggu. Banyak yang gak bisa bicara ya pagi ya. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Berapa banyak yang percaya kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini itu hanya karena kuasa Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Masih ada juga yang gak bisa bilang haleluya kan ya? Gak apa-apa, nanti bertobat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya, saya mengerti. Hari-hari yang kita lewati itu penuh dengan masalah. Coba lihat kiri kanan. Nah, lihat kan? Banyak masalahnya kan? Nah, lihat ya? Banyak masalahnya. Kalau nggak percaya coba tanya. Masalah kamu banyak kan? Nanti dia pasti jawab. Apa coba? Pasti banyak. Ada di sini nggak punya masalah? Angkat tangan. Gak ada ya? Yakin ya semua punya masalah ya? Tengok satu-satu. Sebab mau belajar dari dia. Kalau ada orang bisa hidup selama hidup gak ada masalah, kita harus belajar dari dia. Tapi syukur puji Tuhan, hari ini semua kita hidup, sepanjang kita hidup, masalah itu biasa. Bilang kiri kanan, masalah itu biasa. Ada. Karena beberapa banyak kita yang percaya, banyak pun masalah kita hanya karena pertolongan Tuhan, maka kita boleh ada sampai dengan hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sampai kita berkata, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun dulu di dalam dagingku, amin, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur, ya kan, haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ya Tuhan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yang mengerti katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Saya mau bilang begini ya, kadang-kadang kita merasa hidup ini gak adil. And then kita tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan saya harus menjalani hidup seperti ini? Banyak orang gak suka dengan hidupnya Pak. Banyak orang yang gak terima dengan hidup. Aduh, seakan dia udah buat apa gitu ya sama Tuhan, sehingga Tuhan kasih hidup. Bapak Ibu tahu apa yang paling dibutuhkan manusia supaya hidup? Yang tahu coba angkat tangan. Aku gak tanya lah, yang tahu aja angkat tangan. Ada yang merasa kita butuh makan? Kita paling butuh makanan, angkat tangan. Oh, jadi kita gak pernah makan. Oh, kita masih hidup sekarang. Ada yang butuh air? Yang angkat tangan lah kalau butuh. Ada yang butuh selamat dalam hidup ini, gak kena celaka, ada yang butuh.
Kenapa yang katakan cuma 3 orang, 4 orang gitu ya? Ini semua ngapain ini? Ada yang butuh kita kemudian butuh uang, saya butuh uang, katakan lah. Nah kan kalau butuh uang, saya katakan. Bapak dikasih Tuhan. Gak ada manusia yang gak butuh. Iya. Tapi Tuhan mengajarkan sama kita. Kita tuh lupa. Sebenarnya yang paling kita butuhkan itu bukan uangnya. Benar, kita butuh makanan. Tapi kita gak butuh-butuh banget sama makanan, makanya kita bisa puasa. Pasti di sini jarang puasa nih. Kenapa? Karena kita rasa kita butuh makan. Nanti kita sakit kalau nggak makan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kita tidak menyadari sampai dengan hari ini bahwa yang paling kita butuhkan itu adalah O2. Ada yang tahu O2 kata? Jadi yang paling kita butuhkan itu adalah nafas. Siapa yang udah tahu sekarang kalau dia paling butuh nafas? Oh nggak butuh ya? Awas dengar Tuhan nanti doanya. Ulang. Ini pelajaran pelajaran biologi. Bahwa otak manusia ini bisa hidup ketika molekul oksigen itu masuk ke dalam sel-sel saraf Bapak Ibu. Teman-teman, abang kakak, adik-adik semuanya yang ada di sini. Kalau kita bisa hidup karena oksigen itu masuk ke dalam otak kita. Lihat ke kanan. Kamu butuh oksigen nggak? Coba tanya dulu. Jangan-jangan dia nggak butuh. Oh, nggak butuh nih. Nah, aku tanya nih sekarang. Oh, jangan ditanya dulu. Kita tarik napas saja dulu. Yuk, kita tarik napas sama-sama 2, 3 ya. Ada yang merasa nggak enak waktu tarik napas, coba. Ada yang merasa enak waktu tarik napas, angkat tangan. Nah, aku curiga. Ada yang nggak tarik napas maksudnya. Kalau kau nggak angkat tangan, kalau kau merasa nggak enak, mungkin kau nggak tarik napas. Ulang ya. Ayo, kita tarik napas sama-sama. 2, 3 ya. Yang merasa enak lambaikan tanganmu. Kamu berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan? Kadang-kadang kita merasa gimana kita bisa menjalani hidup ini. Kadang-kadang kita merasa kenapa harus begini? Kenapa dia harus menyakiti saya? Tapi saya mau katakan jangan-jangan kita lupa bahwa kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu karena oksigen masih ada. Berapa banyak yang mengerti di sini? Tidak ada manusia, tidak ada teknologi apapun juga yang bisa menciptakan oksigen. Yang sadar angkat tangan. Oh, nggak sadar. Lalu dari mana oksigennya Bu? Ibu bisa buat sendiri Bu? Oh nggak, jadi kenapa nggak angkat tangan Bu? Nggak sadar gitu. Ulang ya. Berapa banyak kita sini yang sadar sampai dengan hari ini belum ada teknologi, kemampuan manusia, pengetahuan manusia yang bisa menciptakan oksigen, menyediakan oksigen buat kita. Kalau bukan karena Tuhan, angkat tangan yang udah sadar. Siapa? Oh mungkin ada yang bisa angkat tangan ya. Siapa di sini yang bisa angkat tangannya? Biar didiagnosa dulu, siapa tahu stroke. Sebab kalau udah stroke gak bisa angkat tangan. Mau gimana pun gak bisa, gak bisa. Berapa banyak di sini yang sadar? Kenapa dia bisa angkat tangan? Kenapa Anda bisa angkat tangan? Yang sadar kalau dia bisa angkat tangan hanya karena Tuhan, angkat tanganmu. Kalau nggak sadar jangan angkat. Aku tahu mau bebanmu banyak. Sebegitu beratnya beban dalam pikiranmu sehingga kau berpikir, oke gitu. Hari ini kita belajar. Bulan ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir daripada zaman ini. Katakan amin.
Tapi saya hanya berharap kita di sini sebagai orang yang gak sadar aja, penurunan kesadaran. Sebab kalau kita sadar dan kita tahu apa yang kita perbuat, tapi kita tetap berbuat seperti itu, saya mau katakan ngeri kali akibatnya akan kita tanggung. Yesaya 63:10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Gak ada yang terkejut? Gak ada yang terkejut, berarti udah tahu. Kami terkejut, tapi dalam hati aja, muka kami aja gini. Tapi terkejut kan? It's okay. Tapi Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya mau katakan begini, Yesus berkata, aku minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan seorang penolong bagimu yang akan senantiasa bersama-sama dengan engkau. Seorang apa? Penolong. Buat apa? Apa? Buat penolong? Oh, belum tahu. Yang tahu bahwa Roh Kudus itu adalah penolong, angkat tanganmu. Oh, tahu. Lalu kalau kau berpikir bahwa Roh Kudus adalah penolong, maka ketika kau menghadapi masalah yang berat, tak usah tanya kenapa. Karena Roh Kudus adalah penolong dalam hidupmu. Dengan kata lain, kalau orang yang menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah penolong dalam hidupnya, dia akan bersukacita. Hatinya akan terhibur. Kalau sekarang kita belum tahu ngapain, itu hatinya kau perlu dihibur hatinya. Siapa yang perlu dihibur? Katakan. Oh, lain tidak perlu dihibur. Kalau kita nggak perlu dihibur karena kita mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau kita berkata hari ini, aku terhiburlah, uangku banyak. Ya aku terhibur kalau suamiku baik. Ya aku terhibur kalau teman-teman kerjaku mendukung aku. Ya aku terhiburlah kalau dia bertobat, nggak ditipunya lagi aku. Saya mau katakan, nggak salah kita terhibur karena ada orang baik. Nggak salah, tapi persoalannya apa? Bisa baik terus ini Bang Yerdin? Apa dia nggak punya masalah juga? Terus tiap hari kita telepon dia, Bang, tolonglah Bang. Tiap hari minta tolong sama dia gitu. Terus yang ngomong dia siapa? Apa dia nggak punya persoalan gitu? Lalu apakah kita tidak menyadari bahwa ada penolong, yaitu Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita? Lihat, pada waktu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar daripada tanah Mesir, perbudakan, dibebaskan oleh Tuhan. Kita tahu, berapa banyak yang tahu? Itu hanya karena mujizat Tuhan. Angkat tangan. Kau belum tahu? Ada 10 tulah yang sudah dikerjakan oleh Allah, sehingga Raja Firaun itu kemudian gak tahan, dia lepaskan mereka. Tapi udah 10 tulah pun yang dikerjakan oleh Allah, apa yang terjadi? Nyesal Firaun melepaskan mereka. Ayo kita kejar, kita bunuh aja semua mereka. Lalu Firaun mengirimkan seluruh tentara yang mereka punya hanya untuk mengejar siapa? Bangsa Israel yang kurus-kurus, gak bisa gemuk. Kenapa? Karena hidup dalam perbudakan. Sampai itu bisa mengerti maksudnya. Lalu kemudian bangsa Israel bertemu dengan jalan buntu. Jalan? Ah, ya, udah sadar ya. Siapa di sini sering merasa jalan buntu ini? Semua merasa ada jalan terbuka? Yang percaya
Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan tepuk tangan yang satu aja mau saya bilang, kalau pada saat ini kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka jalan untukmu, sakit kepala hilang kan? Badanmu akan terasa enak. Kayak sembuh. Itu benar, Bu. Tadi Ibu pikir di sini datang banyak persoalan, tapi pada waktu Ibu mendengarkan firman Tuhan, Ibu tahu lagi ada Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Dia yang bisa membuka jalan saat semua jalan tertutup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau yang wajahnya gini, itu masih bingung, gak apa-apa. Aku cuma mau bilang, dia tetap Tuhan yang bisa membuka jalan. Mau setertutup apapun, mau seberapa banyak pun tangan yang menarik engkau jatuh, satu tangan Tuhan menenangkan engkau, tidak ada yang bisa turunkan engkau. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lalu kalau nggak percaya, artinya Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Anda sedang memberontak pada Roh Kudus. Kalau Anda tidak merasakan sukacita sekarang, rebellious. Sadar nggak? Kapan kita mulai memberontak terhadap Roh Kudus? Seperti Adam dan Hawa. Tuhan udah kasih semua. Ini ya, kamu tinggal nikmati aja. Kerjakan aja, bisa kamu kerjakan. Nah, cuma satu aja jangan. Malah yang dikerjakan apa yang dilakukan. Itu udah tahu lagi mereka. Nah, berapa banyak kita mengerti di tempat ini. Kenapa dia bisa hidup? Kenapa Anda bisa hidup sampai dengan hari ini? Yang tahu angkat tangan. Oke, aku mundur pertanyaannya. Berapa banyak kita yang sadar kalau sekarang kita masih hidup? Angkat tangan kalau sadar. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita mendukakan Roh Kudus kalau kita tidak sadar. Yang pertama, kalau kita masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kehidupan buat kita, tapi kita nggak pernah ingat. Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, Yesus sudah mati buat kita supaya kita hidup. Apa arti durhaka? Ungodly. Apa arti ungodly? Tidak mengakui Tuhan. Orang yang tidak mengakui bahwa dirinya masih hidup sekarang, jangan-jangan Anda tidak mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tarik nafas lagi. Ada nafasnya. Berapa banyak yang menyadari Tuhan berikan nafas itu karena Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Berikan tepuk tangan yang boleh dikasih. Amin. Saya tahu lah banyak masalah kita. Jangan pernah pikir gak ada masalahku. Ada yang berpikir gak ada masalahku. Siapa yang setuju di sini? Masalahku di depan ini banyak juga, angkat tangan. Bangun Pak, bangun. Saya mau katakan, jangan sia-siakan anugerah Allah di akhir zaman. Sebab kalau kita sia-siakan, kita akan lepas dari keselamatan. Ya bisa sih nanti pas sudah mau meninggal, sama seperti orang yang disalibkan sama Tuhan Yesus, dia sebelah kanannya Pak. Seumur hidupnya dia gak pernah berbuat baik Pak. Cukup hanya ketika disalib bersama-sama dengan Yesus, lalu dia mengakui sungguh Kau Allah. Apa kata Tuhan Yesus? Oke, hari ini juga Kau akan berada bersamaku di Firdaus. Gak apa-apa, kita gak usah akui kan.
Kita tidak usah mengakui bahwa sampai hari ini kita bisa hidup hanya karena Tuhan. Tidak usah diakui. Saya hanya bisa kasih tahu kalau kita sedang mendukakan daripada Roh Kudus. Berapa banyak yang mengakui kalau kita bisa hidup sampai hari ini hanya karena Tuhan Yesus lambaikan tangan kita. Kenapa aku gak bisa ngakui karena suamiku jahat? Banyak. Buat ibu-ibu yang kau kecewa sama suamimu, ingatlah, panjang out. Kenapa suamimu bisa hidup? Siapa yang tahu di sini? Istri-istri, angkat tangan istri-istri. Awas gak mengaku dia sebagai istri. Berapa banyak kita paham kalau kita punya suami itu bisa hidup sampai sekarang itu karena hidupnya dikasih Tuhan, angkat tangan. Berarti kalau kita kecewa sama suami kita kecewa sama siapa? Apa boleh kita kecewa sama suami? Saya mau katakan gini, kita boleh kecewa kalau kita sudah memberikan apa sama pasangan kita. Saya mau pasangan saya baik sama saya, padahal saya nggak pernah buat baik sama dia. Bapak Ibu paham? Jangan jadi orang yang durhaka. Aku menuntut kebaikan dari dia, tapi aku nggak pernah baik sama dia. Aku siapa? Emangnya aku yang kasih dia hidup? Siapa yang kasih kita hidup? Enggak dengar aku. Siapa yang kasih kita hidup? Tuhan. Wah. Berarti yang berhak meminta dari kita siapa? Hanya Tuhan. Tapi coba bayangkan, kalau kita tidak menyadari bahwa hidup itu adalah pemberian daripada Tuhan, kita hidup dalam tuntut semua orang, kita tuntut, kita hakimi semua orang. Kau jahat, kau jahat, kau jahat. Semua kita bilang jahat. Kayak cuma kita yang sikit-sikit bilang jaga dia. Udahlah, kalau dia berbuat jahat itu urusannya sama urusan kita sama siapa? Apa? Sama siapa? Ngapain? Siapa yang percaya kita urusan sama Tuhan hanya bersyukur saja. Berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Tandanya orang itu nggak mendukakan Roh Kudus bukan berarti dia pasti karena melayani. Kalau kita melayani hari ini, itu bukan karena kita buat sesuatu untuk Tuhan. Itu bukan karena aku berikan sesuatu buat Tuhan. Aku bisa kasih apa sama Tuhan? Kalau saya melayani hari ini hanya karena sadar, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa ada sampai hari ini. Maka kalau manusianya udah sadar kalau kita bisa hidup Bang, karena Tuhan aja, maka melihat manusia yang lain pun kita akan lihat dia bisa hidup karena karena Tuhan. Dan kalau Tuhan kasih kehidupan sama kita, Tuhan pernah nanya harganya. Aku nggak tanya lah, yang tahu aja angkat tangan. Ada yang merasa kita butuh makan? Kita paling butuh makanan, angkat tangan. Oh, jadi kita nggak pernah makan gitu. Oh, kok kita masih hidup sekarang? Ada yang butuh air? Ya angkat tangan lah kalau butuh. Ada yang butuh selamat dalam hidup ini, nggak kena celaka, ada yang butuh.
Kenapa yang angkat tangan cuma 3 orang, 4 orang gitu ya? Ini semua ngapain ini? Ada yang butuh, kita kemudian butuh uang. Siapa butuh uang? Angkat tangan lah. Nah kan kalau belum butuh uang, semua angkat tangan. Kacau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, gak ada manusia yang gak butuh. Iya. Tapi Tuhan mengajarkan sama kita, kita tuh lupa. Sebenarnya yang paling kita butuhkan itu bukan uangnya. Benar, kita butuh makanan. Tapi kita nggak butuh-butuh banget sama makanan, makanya kita bisa puasa. Pasti di sini jarang puasa nih. Kenapa? Karena kita rasa kita butuh makan. Nanti kita sakit kalau nggak makan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kita tidak menyadari sampai dengan hari ini bahwa yang paling kita butuhkan itu adalah O2. Ada yang tahu O2 angkat tangan? Jadi yang paling kita butuhkan itu adalah nafas. Siapa yang udah tahu sekarang kalau dia paling butuh nafas? Oh nggak butuh ya, awas dengar Tuhan nanti doanya. Ulang. Ini pelajaran pelajaran biologi. Bahwa otak manusia ini bisa hidup ketika molekul oksigen itu masuk ke dalam sel-sel saraf Bapak Ibu. Teman-teman, abang kakak, adik-adik semuanya yang ada di sini. Kalau kita bisa hidup karena oksigen itu masuk ke dalam otak kita. Lihat kiri kanannya. Kamu butuh oksigen gak? Coba tanya dulu. Jangan-jangan dia gak butuh. Oh, gak butuh dia? Nah, aku tanya dulu saya lagi. Oh, jangan ditanya dulu. Kita tarik napas saja dulu ya. Yuk, kita tarik napas sama-sama 2, 3 ya. Ada yang merasa nggak enak waktu tarik napas? Coba tarik, angkat tangan. Ada yang merasa enak waktu tarik napas? Angkat tangan. Nah, aku curiga. Ada yang nggak tarik napas maksudnya. Kalau kau nggak angkat tangan, karena kau merasa nggak enak, mungkin kau nggak tarik napas. Ulang ya. Ayo, kita tarik napas sama-sama. 2, 3, ya. Yang merasa enak, lambaikan tanganmu. Kamu berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita merasa gimana kita bisa menjalani hidup ini. Kadang-kadang kita merasa, kenapa harus begini? Kenapa dia harus menyakiti saya? Tapi saya mau katakan, jangan-jangan kita lupa bahwa kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu karena oksigen masih ada. Berapa banyak yang mengerti di sini? Tidak ada manusia, tidak ada teknologi apapun juga yang bisa menciptakan oksigen. Yang sadar angkat tangan. Oh, nggak sadar. Lalu dari mana oksigennya, Bu? Ibu bisa buat sendiri, Bu? Oh enggak, jadi kenapa nggak angkat tangan, Bu? Nggak sadar gitu. Ulang ya. Berapa banyak kita sini yang sadar sampai dengan hari ini belum ada teknologi, kemampuan manusia, pengetahuan manusia yang bisa menciptakan oksigen, menyediakan oksigen buat kita. Kalau bukan karena Tuhan, angkat tangan yang udah sadar. Siapa? Oh mungkin ada yang nggak bisa angkat tangan ya. Siapa di sini yang bisa angkat tangannya? Biar didiagnosa dulu, siapa tahu stroke. Sebab kalau udah stroke nggak bisa angkat tangan. Mau gimana pun nggak bisa. Berapa banyak di sini yang sadar? Kenapa dia bisa angkat tangan? Kenapa Anda bisa angkat tangan? Yang sadar kalau dia bisa angkat tangan hanya karena Tuhan, angkat tanganmu. Kalau nggak sadar jangan angkat. Aku tahu, Bu, bebanmu banyak. Sebegitu beratnya beban dalam pikiranmu sehingga kau berpikir, wah, kok kayak gini hidup. Hari ini kita belajar ya. Bulan ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir daripada zaman ini.
Katakan amin. Tapi saya hanya berharap kita di sini sebagai orang yang gak sadar aja, penurunan kesadaran. Sebab kalau kita sadar dan kita tahu apa yang kita perbuat, tapi kita tetap berbuat seperti itu, saya mau katakan ngeri kali akibat yang akan kita tanggung. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Gak ada yang terkejut? Oh, gak ada yang terkejut, berarti udah tahu. Kami terkejut ya, tapi dalam hati aja, muka kami aja gini dong. Tapi terkejut ya kami sebenarnya. Oh, it's okay. Lalu Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya mau katakan begini. Yesus berkata, aku minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan seorang penolong bagimu yang akan senantiasa bersama-sama dengan engkau. Seorang apa? Penolong. Buat apa? Apa? Buat menolong? Oh, belum tahu. Yang tahu bahwa Roh Kudus itu adalah penolong, angkat tanganmu. Oh, tahu. Lalu kalau kau berpikir bahwa Roh Kudus adalah penolong, maka ketika kau menghadapi masalah yang berat, tak usah tanya kenapa. Karena Roh Kudus adalah penolong dalam hidupmu. Dengan kata lain, kalau orang yang menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah penolong dalam hidupnya, dia akan bersuka cita. Hatinya akan terhibur. Kalau sekarang kita belum tahu mau ngapain, itu artinya kau perlu dihibur hatimu. Siapa yang perlu dihibur? Angkat tanganmu. Oh, lain gak perlu dihibur. Kalau kita gak perlu dihibur karena kita mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau kita berkata hari ini, ya aku terhibur lah, uangku banyak. Ya aku terhibur kalau suamiku baik. Ya aku terhibur kalau teman-teman kerjaku mendukung aku. Ya aku terhibur lah kalau dia bertobat, gak ditipunya lagi aku. Saya mau katakan, gak salah kita terhibur karena ada orang baik, Pak. Gak salah, tapi persoalannya apa? Bisa baik terus ini Bang Herdi. Apa dia gak punya masalah juga kita? Terus tiap hari aku telepon dia, Bang, tolonglah Bang. Tiap hari aku minta tolong sama dia gitu. Terus yang nolong dia siapa? Apa dia gak punya persoalan gitu? Lalu apakah kita tidak menyadari bahwa ada penolong, yaitu Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita? Lihat, pada waktu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar daripada tanah Mesir, perbudakan, dibebaskan oleh Tuhan. Kita tahu, berapa banyak yang tahu? Itu hanya karena mujizat Tuhan. Angkat tanganmu. Oh, belum tahu? Ada 10 tulah yang sudah dikerjakan oleh Allah, sehingga Raja Firaun itu kemudian gak tahan, dia lepaskan mereka. Tapi udah 10 tulah pun yang dikerjakan oleh Allah, apa yang terjadi? Nyesal Firaun melepaskan mereka. Ayo kita kejar, kita bunuh aja semua mereka. Lalu Firaun mengirimkan seluruh tentara yang mereka punya, hanya untuk mengejar siapa? Bangsa Israel yang kurus-kurus, gak bisa gemuk. Kenapa? Karena hidup dalam perbudakan. Sampai situ bisa mengerti maksudnya. Lalu kemudian bangsa Israel bertemu dengan jalan buntu. Jalan? Ah ya, udah sadar ya. Siapa di sini sering merasa jalan buntu hidupnya? Semua merasa ada jalan terbuka? Yang percaya,
Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau katakan gini ya, tandanya orang itu gak mendukakan Roh Kudus bukan berarti dia pasti karena melayani. Kalau kita melayani hari ini, itu bukan karena kita buat sesuatu untuk Tuhan. Itu bukan karena aku berikan sesuatu buat Tuhan. Aku bisa ngasih apa sama Tuhan? Kalau saya melayani hari ini hanya karena sadar, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa ada sampai hari ini. Maka kalau manusianya udah sadar kalau kita bisa hidup bang karena Tuhan aja, maka melihat manusia yang lain pun kita akan lihat dia bisa hidup karena dan kalau Tuhan kasih kehidupan sama kita, Tuhan pernah nanya harganya. Harganya itu udah dibayarnya dulu lunas. Siapa yang mengerti harganya sudah dibayar lunas? Angkat tangan. Siapa yang paham? Darah Yesus, hidup Yesus itu yang membayar duluan, dibayar di muka, Bu. Bahkan kita hidup ya, aduh. Siapa yang udah kenal Tuhan sejak kelas berapa? Aku kenal Tuhan kelas 3 SD. Karena kebetulan bapakku agak cerewet. Jadi kalau dia, sekolah minggu Glenn. Oh iya Pak. Oh tengok Bapak awak, lu kok gak sekolah minggu Bapak awak ini? Gak gereja dia. Tapi disuruhnya kami sekolah minggu. Hah? Sekarang saya baru paham. Oh, jadi bapakku dulu rupanya sakit hati sama Tuhan. Makanya dia gak mau gereja. Amin. Berapa banyak kita yang sadar bahwa Tuhan itu memberikan kehidupan karena sudah dibayar di kayu salib. Sejak SMP, angkat tangan. Sejak SMP. Sudah bertobat sejak SMP, haleluya. Sejak SMA? Yes, haleluya. Sejak kuliah? Sejak menikah? Yang gak sadar-sadar sampai sekarang. Pak, Bu, saya khawatir, benar-benar khawatir. Kalaupun kita kemudian datang ke gereja beribadah hari ini kita nggak tahu, kita sebenarnya ngapain? Kita ngapain di situ? Ngapain? Kalau kita tahu bahwa kita hidup karena Tuhan dan Tuhan memberikan hidup itu karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang nggak sanggup kita buat, nggak sanggup, kita akan datang beribadah dengan sukacita. Itu yang pertama. Kita akan melihat orang kalaupun dia berbuat jahat sama kita, kita ya udah biasa aja. Udah, kalau lu cuma bisa buat jahat, gua pergi. Pergi aja. Gak usah lawan dia, apa kau? Gak usah capek. Kalau dia berbuat apapun juga sama seperti kita bertanggung jawab sama Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Pembalasan itu adalah siapa? Siapa? Jadi jangan ajari Tuhan, Tuhan matilah dia. Jangan ajari Tuhan, kenapa Tuhan gak kau jawab doaku? Ya, pada waktu kita bertanya sama Tuhan, kenapa kau tidak jawab doaku? Saya mau katakan, Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Pada waktu kita suka mengeluh. Siapa suka mengeluh? Gak ada yang suka, tapi mengeluh ya kan? Setuju gak yang gue bilang? Aku gak suka mengeluh, tapi coba ya, balikan selainnya. Aku gak suka mengeluh, tapi mengeluh. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Tandanya kita itu menyadari bahwa hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Siapa yang suka kehidupanmu setiap detik? Angkat tangan.
Siapa yang bertanya sama Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Siapa yang membandingkan hidupmu dengan orang lain? Hah? Udahlah. Gak hidupku kita bandingkan sama orang lain, tapi hidup orang lain itu kita banding-bandingkan. Tengok nih, ini tengok. Satu lagi ini tengok. Orang lain kita banding-bandingkan hidupnya. Hidup kita gak pernah kita bandingkan dengan besarnya kasih Tuhan, cinta Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau Anda mengerti dengan pesan hari ini, Anda tidak mendukakan Roh Kudus kalau Anda menghitung betapa besarnya pemberian Tuhan, betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidupmu, dan engkau percaya dimanapun kau sekarang diletakkan Tuhan, engkau tahu itu adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalaupun kamu disakiti, saya mau katakan itu yang terbaik untukmu, karena Tuhan punya rencana. Bukankah Yusuf menjadi Perdana Menteri? Karena apa? Saudara-saudaranya mengkhianati dia. Ada Yusuf marah? Gak ada. Yusuf bukan gak bisa marah, tapi Yusuf menyadari, hidupku dari Tuhan ya. Ya udahlah, mau apapun dibuatnya, dibuatlah, terserah. Masuk ke dalam sumur, masuk. Bukan gak bisa dia menjerit-jerit di sumur itu. Tolong! Tolong! Minta sama orang, tolong! Karena kalau dia menjerit dari dalam sumur, kemungkinan besar ada orang yang lewat. Kalau ada orang yang lewat, pasti ditolong bang. Kalau ada tali. Naik. Ya. Kalau dia ditolong, kemana Yusuf pergi? Mana tahu dia pergi ke Mesir. Kalau dia tidak pergi ke Mesir, apa mungkin dia jadi Perdana Menteri di Mesir? Kadang-kadang kita merasa tidak ada pertolongan. Saya mau katakan, ketidakadaan pertolongan itu sebenarnya adalah pertolongan Tuhan untuk kamu. Buktinya kamu masih hidup sampai sekarang. Siapa di sini yang merasa kalau bukan karena pertolongan Tuhan kamu bisa hidup? Angkat tanganmu. Bisa ibu hidup tanpa pertolongan Tuhan? Salah ibu, dengar dulu bu, bentar. Ibu udah senang kali aku paham. Pokoknya apa dibilang dokter ini, angkat tangan, aku angkat tanganku katanya. Tar dulu, bentar. Siapa yang percaya kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu hanya karena pertolongan Tuhan? Siapa yang percaya banyak kali pun kita disusahkan orang, diinjak-injak, nggak dianggap, kalau kita bisa melewati semuanya itu hanya karena pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu. Maka kalau kau merasa hari ini hidupmu adalah karena pertolongan Tuhan, berapa banyak engkau merasa sekarang kita tidak punya hak mengeluh? Yes. Kita bukan dilarang mengeluh Bapak Ibu, tapi kalau kita tahu nggak ada hak kita mengeluh, kita bukan nggak bisa balas. Saya mau katakan, kita bukan gak bisa balas perbuatannya, tapi kita tahu kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, gak ada bedanya dia dengan kita. Amin. Tapi karena kita percaya, aku hidup hanya karena pertolongan Tuhan. Sekalipun kau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, sekalipun engkau merancang-rancangkan yang jahat terhadap aku, tapi Allah yang kusembah selama-lamanya akan mereka-rekakan yang terbaik dalam hidupku. Ada Roh Kudus yang akan menghiburkan hati kita. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Ada Roh Kudus yang akan membela engkau sampai kapanpun. Ada Roh Kudus yang akan menyembuhkan sakitmu. Ada Roh Kudus yang sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan yang terbuka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Tuhan ada. Haleluya. Yesus setia. Engkau percaya saja, pertolonganmu akan datang tepat pada waktunya.
setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini karena Yesus setia buat kita. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa. Anda boleh cari kemanapun, Anda boleh googling, Anda boleh cari ChatGPT, tanya sama ChatGPT. Nanti kita tanya sama-sama, kenapa manusia bisa hidup? Aku belum pernah bertanya sih. Tapi saya percaya semakin banyak khotbah tentang kasih Yesus itu dinaikkan ke Google sana, ke dalam database yang ada di dalam dunia informasi ini, semakin banyak orang mengakui kalau kita hidup hanya karena Yesus. Maka ketika ChatGPT kita tanya, kenapa saya bisa hidup? Saya berdoa, satu hari jawabannya adalah karena Yesus. Bill Gates berkata, dalam 5-7 tahun ada beberapa profesi yang gak akan ada lagi. Tahu gak? Tadinya saya marah, tadinya saya kesal. Apa kau udah capek aku belajar, kau bilang pula aku gak ada sebagai profesi dokter, enak aja kau. Tapi sekarang saya sadar, oh itu maksud Tuhan. Kalau nanti semua manusia menanya di ChatGPT, kenapa saya bisa hidup, dan jawabannya adalah Yesus, maka di situ sudah selesai dunia ini. Kita akan masuk, kita akan diangkat bersama-sama dengan Yesus di surga sana. Kalau nanti ChatGPT ditanya, gimana supaya sembuh? Dan ChatGPT akan bertanya, hanya oleh darah Yesus. Maka pada waktu itu, semua manusia yang hidup itu akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau katakan, waktunya tidak lama lagi, akhirnya akan datang, dan Roh Kudus adalah anugerah Allah yang paling indah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalaupun hidupmu susah sekarang, it's okay. Kalau kau direndahkan gak apa-apa, karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Kau lepaskan pengampunan bukan karena disuruh mengampuni. Kau melepaskan pengampunan karena kau tahu Allah yang ada di pihakmu, Allah yang ada bersama-sama dengan engkau. Dia yang melindungi engkau, Dia yang menolong engkau, Dia yang membela engkau, Dia yang sayang samamu. Nah, kalau kau percaya firman Tuhan hari ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut akan bertelut. Benar, Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah harusnya mengaku bahwa kalau bukan karena Yesus, kita gak bisa hidup. Tapi hanya karena Yesus yang mati di kayu salib, kita hidup sebagaimana kita adanya hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Angkat tangan kita. Berkali-kali kau, haleluya. Dalam walau sakit kau rasakan, Yesus yang setia menyembuhkan segala sakitmu, menyembuhkan segala penderitaanmu. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, akui Yesus. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Saya tergerak hati saya, ada di tempat ini mungkin yang sampai hari ini kau berkata, kenapa sakit saya gak sembuh? Saya mau katakan, waktu kau baca lagu ini, dalam rasa sakit, Yesus setia dalam hidupmu. Buktinya, kamu tidak mati, Bu. Mau sakit apapun katanya, penyakit tidak akan membunuh kau. Penyakit hanya akan mendatangkan kemuliaan Allah ketika kau disembuhkan. Dan kita akan disembuhkan waktu kita percaya hanya sama Yesus. Dan kalau hatimu percaya sama Yesus, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Hari ini berhenti mengeluh. Gak usah mengeluh lagi, karena kita tahu ada Roh Kudus yang akan menghibur hatimu, ada Roh Kudus yang akan menguatkan hatimu. Haleluya, berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Terima kasih.
dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Oh rabatakara nama sandara bala 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 bala. Kira rabaya sandara bala 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 bala. Oh rabasikina namanya sandara bala 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 bala. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Terima kasih untuk salib-Mu Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu Yesus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Yesus. Sebab kami sadar sekarang, kalau bukan karena Tuhan, kami tak bisa hidup sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya la 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 ya sadar la 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 la. Terima kasih Tuhan, hari ini kami paham. Kami mengerti. Sehingga kalau yang sakit, engkau tidak tergantung sama obat. Engkau tergantung, ketergantungan dengan Tuhan Yesus. Kalau engkau punya beban persoalan yang berat, hari ini engkau tidak bergantung dengan pertolongan dari orang lain. Engkau bergantung pada pertolongan Tuhan Yesus. Kalau engkau dikecewakan, engkau tidak bergantung sama kasih sayangnya. Engkau bergantung sama kasih sayang Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah dicurahkan darahnya untukmu. Apapun persoalan kita hari ini, saya percaya, kita sama-sama percaya, Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman. Yesus sudah meminta supaya Bapa memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Jalani hidup kita mulai hari ini dengan semangat, tidak pernah mengeluh lagi, tapi tunjukkan kepada siapapun yang kita temui, siapapun yang melihat kita, pastikan mereka melihat ada sukacita, ada damai sejahtera oleh Roh Kudus, ada kekuatan oleh Roh Kudus, disembuhkan karena Roh Kudus, menjadi kesaksian dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.